penyusunan spek teknis dan KAK. Nah, pertama yang paling mendasar, yang paling sederhana ya, tapi masih juga ada yang belum bisa membedakan. Apa bedanya nih spek teknis dan KAK ya? Jadi ada istilah spek teknis, ada istilah KAK. Apa bedanya? Ya, sambil coret-coret sedikit. Nah, jadi apa bedanya spek teknis dan KAK? Nah, jadi spek teknis ya sebetulnya sama KAK tuh sama saja ya, sama saja. Spek teknis sama-sama, maksudnya sama-sama digunakan untuk mendeskripsikan kebutuhan sebetulnya spek dan KAK itu. Nah, namun ini spek teknis itu digunakan untuk barang, B itu barang ya, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Sedangkan kalau KAK ya, ketika proses pemilihan ataupun dalam persiapan pengadaan yang dibuat oleh PPK itu adalah kerangka acuan kerja. Nah, ini untuk jasa konsultan. Nah, ini bedanya. Kemudian istilah KK juga ada dipakai pada perencanaan umum ya, pada perencanaan yang lebih global. Nah, ini untuk perencanaan perencanaan keuangan misalnya ya, untuk perencanaan anggaran ya, anggaran ataupun kegiatan. Perencanaan anggaran atau perencanaan kegiatan. Nah, ini suka disebut KAK. Jadi ketika ada kegiatan itu kita suka bertanya ataupun suka ada istilah KK-nya sudah siap belum? Nah, itu berarti KK di perencanaan, KK di anggaran atau KK untuk kegiatan. Itu. Nah, kemudian ketika masuk ke proses pemilihan, ketika masuk ke proses pengadaan, ada spek, ada KAK. Nah, kalau spek itu untuk barang konstruksi jasa lainnya istilahnya ya. Nah, kalau KAK itu disebutnya untuk jasa konsultan. Makanya di awal kan kemarin kita harus tahu apa jenis barang jasanya dulu apa nih ya. Karena konsultan tuh konsultan itu suka agak beda-beda jauh ya. Konsultan suka agak beda-beda sendiri. Nah, termasuk juga dalam istilah spek dan KAK ini. Nah, ini khusus untuk konsultan speknya itu disebut kerangka acuan kerja karena di dalamnya ada latar belakang, tujuan, metodologi gitu ya, tenaga ahli. Jadi lebih ke proses seperti itu. Lebih ke proses dalam pembuatan produknya seperti itu ya. Itu pertama ya. Jadi makanya kenapa di sini ada istilah spek teknis dan KAK. Nah, itu. Nah, di sini berarti maksudnya kalau spek teknis itu lebih ke barang konstruksi dan jasa lainnya, kalau KAK ini lebih ke konsultan ya, kerangka acuan kerja. Kayak gitu ya. Lanjut. Nah, Nah, pertama kita harus tahu dulu apa fungsi dan pertimbangan dalam membuat spek teknis ataupun KAK. Nah, ini pertama fungsi spek teknis itu secara mendasar dalam pengadaan umum itu sebagai media komunikasi ya. Media komunikasi antara user ataupun pengguna dengan penyedia. Sebentar, sebentar saya ambil dingin ini. Jadi spek itu atau KK itu adalah sebagai media komunikasi antara user untuk menyambungkan kebutuhan user dengan dengan nanti bagaimana si penyedia menawarkan dari kebutuhannya ya. Nah, ini eh, komunikasi ini didetailkan nanti oleh PPK ya, didetailkan oleh PPK. Jadi user kan bahasanya bahasa kebutuhan. User kan PA lah gitu ya, bahasanya bahasa kebutuhan. Saya butuh Saya butuh kendaraan dinas nih, misalkan seperti itu ya. Nah, tapi kendaraan yang bagaimana? Nah, itu eh, sama PPK didetailkan itu kan. Kalau user kan kendaraan operasional. Nah, ini operasional itu yang bagaimana nih, gitu kan? Misalkan apakah bahan bakarnya BBM atau bahan bakarnya menggunakan listrik gitu kan. Nah, kemudian ini untuk dipakai operasional itu operasional siapa? Operasional pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4 atau untuk operasional pekerjaan gitu kan. Nah, diterjemahkan. Oh, ini misalkan untuk pejabat eselon 1, eselon 2. Nah, itu bisa dilihat di standar di keuangan ada kan. Nanti harus CC-nya berapa gitu kan. Oh, ini untuk operasional pekerjaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari seksi atau bidang. Nah, itu nanti disesuaikan dengan oh kalau gitu ini tusinya apa nih? Oh, ini untuk dinas pertamanan. Oh, berarti kebutuhannya apakah pick up gitu kan atau yang bagaimana. Nah, diterjemahkan nanti ke dalam bahasa
yang bisa dimengerti oleh para pelaku usaha atau penyedia. Nah, ini tentang kebutuhan dari si user. Nah, itu media komunikasi. Oke, dan satu lagi sebagai tambahan, fungsi spek teknis itu adalah perbandingan. Ya, perbandingan itu nanti dalam tahapan pemilihan agar Pokja bisa melakukan evaluasi, bisa membandingkan, bisa menilai ya antara yang dibutuhkan, yang dituangkan dalam spesifikasi teknis ya dalam sudah bahasa industri, bahasa standar dengan yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Nah, ini cocok atau tidak, benar atau tidak, seperti itu. Tentunya kalau sesuai itu bisa diluluskan ataupun bisa dinilai ya. Nah, kalau tidak nanti apakah digugurkan ataupun nilainya tidak terlalu maksimal. Nah, ini adalah fungsi dari spesifikasi teknis ataupun kerangka acuan kerja ya. Tuh ya. Oke. Nah, kemudian ini 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 sering muncul menjadi pertanyaan klasik ya, baik di apa, baik di sertifikasi ataupun tentunya ya dalam pelaksanaan nanti tugas keseharian teman-teman semuanya harus bisa menggunakan ketentuan ini ya dalam menyusun spesifikasi teknis atau KAK. Nah, ini ada di pasal 19 ya. Kalau tidak percaya kita buka perpresnya ya. Ini ada di Perpres pasal 19. Nah, ini. Nah, pasal 19. Nah, ini adalah ketentuan dalam menyusun spek. Nah, ini sering muncul menjadi pertanyaan klasik ya. Nah, PPK dalam menyusun spek teknis atau KAK barang jasa. Nah, ini harus memperhatikan produk dalam negeri, harus ada kata kunci SNI ya, Sertifikat Nasional Indonesia, kemudian UMK Kop, usaha mikro kecil dan koperasi ya, dari yang menghasilkan ataupun dari yang memproduksi PDN, kemudian produk ramah lingkungan. Nah, ini sering menjadi pertanyaan klasik nih ya, harus hafal ya. Nah, jadi dalam menyusun spek kita harus memperhatikan beberapa hal berikut sesuai dengan Perpres ya, yaitu pertama penggunaan produk dalam negeri ya. Nah, ini nanti lebih detailnya lagi, tapi ya untuk P3K ataupun untuk level 1 mungkin belum terlalu detail ya, tapi untuk pelaksanaannya sebagai gambaran. Nah, ketika kita menyusun spek, nanti di review dokumen persiapan juga akan dibahas lagi, yaitu kita harus menggunakan produk dalam negeri. Nah, dalam artian nanti ada jenjangnya tuh. Pertama, kita harus memprioritaskan produk dalam negeri yang sudah ber-TKDN, ya, sudah memiliki TKDN itu tingkat komponen dalam negeri, ya, dan bobot manfaat perusahaan BMP. Nah, ini jadi kita harus memprioritaskan yang TKDN plus BMP-nya, tingkat komponen dalam negeri plus BMP-nya yang sudah lebih dari 40%. Jadi kalau kita urutkan ya prioritas dalam apa pendetailan dari penggunaan PDN tadi ya. Nah, dalam PDN ini kita harus pertama memprioritaskan yang TKDN tingkat komponen dalam negeri plus BMP-nya itu sudah BMP itu bobot membuat perusahaan yang sudah lebih atau sama dengan 40% ya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, udahlah nggak usah pusing cara menghitungnya. Ini mah urusan Kemenperin. Kita bisa lihat di website tkdn.kemenperin.go.id atau melihat sertifikasi dari penyedianya sudah berapa persen TKDN-nya. Nah, prioritas pertama adalah yang sudah di atas dari 40%. Nah, kalau kebutuhan kita, saya ulangi, kalau kebutuhan kita bisa dipenuhi oleh barang ataupun produk yang TKDN plus BMP-nya di atas 40%, sudah ada misalkan di katalog ya, misalkan kita lihat website katalog misalkan ya, kita lihat misalkan website, nah ada katalog. Nah, di dalam katalog elektronik kita butuh kabel nih, ternyata sudah ada nih tekanan BMP-nya nih yang sudah di atas 40%, bahkan sudah 99% nih. Nah, maka kalau memang kebutuhan kita bisa dipenuhi oleh barang yang ini gitu ya, barang yang dari dalam negeri ini, maka silakan. Maka kita harus menggunakan produk yang sudah berTKDN dan BMP. Nah, kemudian urutan yang kedua itu kalau tekan BP-nya ya di atas 25%. Nah, ini urutan yang kedua. Ya kalau masih tidak ada, berarti cukuplah yang PDN. PDN dalam artian yang belum ber-TKDN. Yang belum TKDN. Oke, ya pilihan klien kalau nggak ada ya berarti bisa kita impor.
Nah, tapi kalau memang kebutuhannya dari awal itu hanya bisa dipenuhi oleh impor, ya silahkan aja. Berarti kita menggunakan produk impor. Ya tentunya nanti harus ada semacam justifikasi teknis ya. Kenapa kita harus menggunakan produk impor seperti itu? Ada justifikasi teknisnya. Nah itu ya ketentuan pertama terkait dalam menyusun spesifikasi teknis, yaitu menggunakan produk dalam negeri. Oke. Kedua adalah menggunakan produk yang bersertifikat SNI ya, Sertifikat Nasional Indonesia. Jadi kalau sudah ada SNI-nya, tentunya kita harus tuangkan dalam spek bahwasannya produk yang kita butuhkan atau produk yang akan kita beli ataupun yang kita adakan ataupun penyedia yang akan kita pilih itu adalah penyedia yang bisa menyediakan produk dengan produk yang sudah memiliki sertifikat nasional Indonesia atau SNI ya. Nah, tapi kita kita mengerti tidak mengerti terkait SNI-nya ya harus dicari ya belajar ya. Kita sebagai ahli pengadaan ya bukan hanya sekedar melihat harganya berapa gitu kan, tapi tentu harus ada merupakan tugas dan fungsi kita untuk melakukan survei pasar ya. Nah, ini mana yang sudah ber-SNI, mana yang belum SNI-nya SNI berapa itu ada ya biasanya ya, seperti itu ya. Nah, kalau tidak SNI, ya kita bisa menggunakan standarisasi yang lain. Misalkan apakah ada standar industrinya, ya, standar baik nasional ataupun internasional, standar dari pabrikannya, industrinya, ya, kayak standar apa radiasi, tekanan, ya, tergantung kebutuhannya, ya. Silakan menyesuaikan, ya, seperti itu, ya. Ya kalau dalam military standar, misalkan ataupun dalam ini ada yang tahan air, tahan debu. Nah, itu kan ada tuh standar-standarnya ya. Nah, kalau memang kita membutuhkan produk-produk dengan berstandar itu, silahkan kita tuangkan tuh sertifikasinya apa di dalam spesifikasinya, di dalam kita menyusun speknya. Oke. Nah, selanjutnya ketika menyusun spek ya. Nah, ini kan spek dan menyusun harga pidana kan itu diawali dengan survei pasar ya. Nah, dari survei pasar kita harus tahu kita itu akan mempertandingkan pada level apa nih ya ya kalau misalkan masih banyak usaha mikro kecil serta koperasi yang bisa memenuhi kebutuhan kita ya apalagi nilainya di bawah 15 miliar ya maka kita harus memprioritaskan ataupun menggunakan produk-produk dari usaha mikro kecil serta koperasi kalau memang usaha kecil koperasi memiliki kompetensi teknis untuk bisa memenuhinya gitu ya jadi kalau memang masih banyak usaha kecil yang bisa memenuhi, ya berarti kita untuk usaha kecil. Jangan langsung ke pabrikan ya. Ya kan nanti kan hasil survei pasar kita tuh bisa melihat, oh produk ini diproduksi oleh pabrikan ABCD misalkan ya. Dari pabrikan ABCD kemudian didistribusikan ke distributor EFGH gitu seperti itu. Nah, dari distributor nanti ada retail-retail ya, XYZ, ada segala macam. Nah, kita mau mengkompetisikan di mana gitu kan. Nah, seperti di katalog kan, kalau untuk peralatan elektronik perkantoran, itu kan yang menjual itu adalah para retail kan, online shop seperti itu. Tapi ada beberapa produk seperti alat kesehatan yang tayang itu adalah pabrikannya. Nah, itu hasil dari survei pasar kan, kita akan mempertandingkan pada level mana seperti itu ya. Tapi kalau misalkan seperti mobil, mobil mah ya dealer-dealer mobil itu usaha besar, tidak ada usaha kecil ya. Nah, berarti kalau kita mau mengadakan mobil, berarti ya mau tidak mau dalam speknya untuk usaha non kecil atau usaha besar karena tidak ada dealer mobil yang usaha kecil seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Oke. Kemudian yang terakhir kita harus memperhatikan ataupun menuangkan spesifikasi itu adalah terkait ramah lingkungan ya terkait ramah lingkungan ya ramah lingkungan itu eh, kita harus melihat ataupun mensurvei di pasar ini produk yang dibutuhkan oleh user itu sudah ada belum yang ramah lingkungan ya ramah lingkungan kan itu salah satu aspek dari pengadaan berkelanjutan ya. Ingat di tujuan pengadaan kan kita ada aspek pengadaan berkelanjutan ya, pengadaan berkelanjutan ya. Nah, ini ada tiga aspek kan ya, berkelanjutan ada tiga aspek ya, aspek lingkungan hidup ya, aspek sosial ya, dan aspek ekonomi. Nah, sekarang yang lebih dikedepankan itu adalah aspek lingkungan hidupnya.
Nah, aspek lingkungan hidup ini dengan ramah, salah satu adalah ramah lingkungan. Ramah lingkungan, apa implementasinya bagaimana ataupun praksisnya bagaimana? Ya contohnya dengan menggunakan produk-produk yang sudah ada label eh, yang green green product ya seperti itu, atau sudah ada konsep recycle reuse ya seperti itu ya. Nah, itu eh, ketika hasil survei pasar kita, oh ini ada nih produk yang dibutuhkan itu yang memiliki konsep ramah lingkungan. Misalkan kalau kertas kan ada label apa sih, label yang bisa didaur ulang gitu ya, atau furniture itu ada yang sertifikasi yang apa, bukan illegal logging seperti itu. Kalau seperti komputer elektronik kan ada radiasinya. Nah, itu kalau kita tahu hasil survei itu memang ada produk-produk yang kita butuhkan, itu ada produk-produknya yang konsep ramah lingkungan, maka dalam spesifikasi teknisnya harus kita cantumkan agar ke produk mengarah ke produk yang ramah lingkungan. Oke, itu yang sering ditanyakan juga ya untuk menyusun spek. Nah, terus yang kedua dalam spek teknis yang sering muncul itu, ditanyakan itu ya dalam prakteknya juga harus dilaksanakan adalah terkait penyebutan merek. Nah, ini nih, ini penting juga nih ya, penyebutan merek ya. Jadi di dalam pengadaan belanja pemerintah, kita itu tidak bisa sembarangan nyebutin merek. Oh, kita butuh merek A gitu kan, merek B, merek C gitu kan. Nah, ini kita hanya diperbolehkan menyebutkan merek untuk beberapa hal ini. Bukan tidak boleh ya, bukan tidak boleh juga ya. Konsep dasarnya sih sebetulnya penyebutan merek itu konsep yang paling filosofis ya, itu adalah ya kalau memang apa barang jasa yang kita butuhkan itu hanya bisa dipenuhi oleh merek tertentu, ya tentunya kita bisa nyebut merek langsung gitu ya. Kalau memang hanya bisa dipenuhi oleh satu merek tertentu saja, ataupun beberapa merek ya kita sebutin beberapa merek tersebut gitu kan. Itu konsep dasarnya. Nah, di dalam Perpres ya dituangkan penyebutan merek itu, aturan mainnya adalah, nah ini di pasal 19 ayat 2 ya. Jadi pertama, kita boleh menyebut merek kalau produk ataupun barang jasa yang kita butuhkan itu adalah komponen ya. Komponen itu biasanya terdiri dari beberapa bagian ya, beberapa part ya, beberapa suku cadang lah gitu ya. Misalkan komponen untuk penggerak gitu kan, komponen untuk pengereman misalkan gitu ya. Nah, biasanya itu beberapa suku cadang ya. Nah, kalau suku cadang satu part biasanya. Suku cadang itu biasanya cadangan untuk apabila part itu rusak ya. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, nah kalau memang itu komponen atau suku cadang dari satu wujud barang ya, misalkan mobil ataupun ya misalkan di rumah sakit alat kesehatan ya, itu silahkan mau tidak mau ya kita harus mencari suku cadang atau komponen dari barang tersebut dengan merek yang sama ya, karena kalau berbeda mungkin tidak kompatibel, mungkin tidak sama gitu kan, seperti itu mungkin berubah fungsi ya seperti itu. Ya misalkan alat kesehatan, komponen untuk monitornya, untuk displaynya, komponen untuk print outnya. Nah itu kalau mereknya sudah merek A ya, mereknya misalkan sudah merek Siemens atau Philips, ya mau tidak mau kita harus mengadakan komponen atau suku cadang yang sama seperti itu ya. Yaitu kita boleh menyebut merek ya untuk komponen ataupun suku cadang. Kemudian dari bagian satu sistem yang sudah ada, bagian dari suatu sistem yang sudah ada ya, satu sistem yang sudah ada bagaimana? Contohnya misalkan kita punya smart city ya, sudah ada konsep smart city misalkan ya, ada command center gitu ya. Nah itu kita misalkan memonitoring kota itu ataupun suatu wilayah itu, ada CCTV-nya, ada penerangan jalannya ya, bahkan sampai ke lampu merah, lampu lalu lintasnya dan sebagainya. Itu mungkin nah, itu dengan sudah terintegrasi itu dalam satu konsep smart city, dengan satu sistem lah, sistem yang sudah terintegrasi.
Nah, ketika itu memang sudah terintegrasi dalam suatu sistem, apabila ada satu bagian, satu apa barang, misalkan lampunya putus ya, atau apa kameranya rusak, nah mau tidak mau itu ketika diganti lampunya atau kameranya ya harus sesuai yang bisa kompatibel dengan sistem yang sudah ada, kan seperti itu ya. Nah, kalau memang itu merupakan bagian dari suatu sistem yang terintegrasi, misalkan tadi smart city, command center ya. Nah, silakan itu mau tidak mau kita harus membeli ataupun mengadakan barang atau produk yang memang eh, bisa kompatibel, bisa berfungsi dalam sistem tersebut ataupun ya apa yang komponen yang sudah terintegrasi tersebut. Apa, ya contohnya tadi ya di smart city ataupun di suatu apa lapas misalkan ya di suatu lingkungan ya ada kontrol terintegrasi. Nah, mau tidak mau itu tentunya ketika ada yang rusak bagiannya harus sama ya dengan eh, merek ataupun barang yang bisa kompatibel dengan sistem tersebut. Gitu ya. Kemudian yang terakhir kita boleh menyebut merek kalau memang kebutuhan kita itu sudah ada dalam katalog elektronik atau toko daring. Barangnya sudah ada dalam katalog, e-katalog atau toko daring. Nah, kalau memang kebutuhan kita tadi, contohnya tadi kabel komputer ya sudah ada di apa? Sudah ada di apa? Sudah ada di dalam katalog elektronik. Ya silahkan kita bisa langsung menyebutkan merek gitu kan, dengan merek sesuai dengan kebutuhan kita. Nah ini ketentuan yang kedua ya terkait menyusun spek, yaitu terkait penyebutan merek. Jadi kita diperbolehkan dalam menyusun spek apabila merupakan komponen ya, misalkan komponen apa dalam lift itu ada emergency apa brake ya, emergency brake. Jadi kalau ada sesuatu lift itu kecepatannya terlalu kencang ya karena kabelnya putus ataupun ada ini langsung ada remnya tuh. Nah, itu komponen tuh. Itu kan merupakan beberapa part juga kan. Nah, komponen apa emergency dalam lift. Nah, itu mau tidak mau komponen emergency lift itu harus menyesuaikan dengan merek liftnya ya. Sebutkan mereknya itu seperti suku cadang ya, suku cadang mobil ya merupakan cadangan ya kalau ada komponen yang rusak, bagian yang rusak. Nah, itu suku cadangnya mau tidak mau harus sama dengan yang apa si mobilnya seperti itu. Oke, kemudian tadi bagian dari satu sistem sudah ada ya, seperti smart city ya. Nah, itu apa? Kalau di lapas ya. Nah, silakan. Yang terakhir adalah apabila barang jasanya ada dalam katalog elektronik. Oke, nah itu terkait penyusunan ataupun ketentuan dalam menyusun spek. Oke, ada pertanyaan? Mau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, kita eh, lanjut ke sumber ya. Sumber menyusun spek itu didapat dari mana nih? Nah, ya tentunya tadi seperti cerita ya dari awal kebutuhannya yaitu si usernya ya. Ini user itu butuhnya apa sih? Ya bisa pengguna ini sebutnya pengguna akhir ya. Ya dalam artian ya awalnya kan kebutuhan sebetulnya sebut ya end user lah ya pengguna akhir. Kemudian bisa juga dari industri barang jasanya ya seperti brosur, katalog dan sebagainya. Namun tentunya ya bukan apa apabila kebutuhannya tidak bisa dipenuhi oleh satu produk ya brosurnya jangan hanya satu dong. Biasanya kan satu brosur itu satu merek ya. Nah, kalau tidak termasuk yang tadi dijelaskan apa mengarah ke satu merek tentunya jangan 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 satu brosur ya harus dari beberapa brosur ya seperti itu. Ya, dan industri ini bukan penyedia ya, bukan apa, bukan peserta ataupun bukan apa pelaku usaha yang mau ikut tender ya, bukan. Apalagi kalau konteksnya nanti ada persekongkolan pengaturan untuk tender ya. Jadi ini dari industrinya ya, dari industrinya dari pabrikannya misalkan kayak kemarin saya ke apa ke beberapa toko apa motor listrik. Nah, diberikan brosur tuh ya ke Selis. Ini ada brosurnya merek Selis, ada produk apa saja gitu kan. Terus ke Yadea ada produk motornya Yadea apa saja.
terus ke apa United, ke Polygon juga. Nah, ada ini untuk pulang pribadi lah ya. Nah, itu dari kita bisa menyusun spek itu dari brosur tuh ya. Dari brosur ya seperti itu. Oh ya, ini sedikit juga ini apa curhat terkait motor listrik ya dan sepeda listrik ya. Nah, itu harus dibedakan ya teman-teman semuanya. Ini juga terkait spek juga ya. Sekarang ini di lingkungan ya terutama lingkungan saya atau mungkin lingkungan teman-teman juga ya itu banyak beredar itu apa yang disebut sepeda listrik padahal sebetulnya itu bukan sepeda listrik itu motor listrik kecil itu biasanya motor listrik kecil karena walaupun itu apa ada goesannya ada pedalnya tapi nggak pernah tuh saya lihat itu eh ada apa yang menggoesnya gitu ya. Itu mah motor listrik kecil. Harusnya kalau kita bicara sepeda listrik ya yang itu yang apa yang fisiknya memang seperti sepeda gitu kan. Nah, apa kemudian gasnya juga pakai sensor di goes tuh. Jadi pakai goes tetap gitu kan. Gitu itu. Dan kecepatannya pun ya tentunya ya tidak besar juga ya, tidak cepat juga ya seperti itu. Ya, kadang saya ngeri sekarang lihat di lingkungan tuh anak-anak kecil pakai katanya yang sepeda listrik, padahal mah itu motor listrik kecil itu ya. Katanya sepeda listrik, padahal motor listrik kecil bahaya itu kan. Kecepatannya kencang belum pada ini. Ya ini sedikit sharing aja. Jadi, nah ini juga dalam itu juga apa membuat spek juga nampaknya kurang tepat itu di brosur kan sepeda listrik. Tapi ini jadi tidak sesuai kebutuhan gitu ya. Tidak sesuai kebutuhan. Ya. Nah, kalau saya sih sekarang kan ada anak tuh yang SMP tuh butuhnya sepeda listrik. Nah, saya mencari spesifikasi yang sesuai kebutuhan anak saya tuh ya bukan motor listrik kecil yang disebut sepeda listrik, tapi betul-betul sepeda ya berbentuk sepeda dan ada ya tenaga listriknya ya bentuknya seperti sepeda dan digoes gitu kan seperti itu. Nah, itu ternyata ya dapat tuh merek bukan merek-merek yang motor listrik justru sebetulnya merek-merek yang sepeda itu kan seperti Polygon, United. Nah itu betul-betul mereka membuat sepeda ada tenaga listriknya. Ini sedikit sedikit curhat, sedikit curhat. Oh ada pertanyaan nih. Lihat ada pertanyaan apa nih? Lihat pertanyaan. Materi zoomnya pertanyaan. Nah kalau produk produk dari produsen dalam negeri tapi tidak ramah lingkungan yang diutamakan produk dalam negeri atau ramah lingkungannya. Ya, tentunya yang pertama adalah produksi dalam negerinya ya, produksi dalam negeri yang nomor satu ya. Kalau ramah lingkungannya, ya sekarang kan lagi di tanda kutip sedang diramaikan ataupun lagi hot-hotnya ya sama Presiden Jokowi ya. Itu adalah terkait PDN ya seperti itu ya. Memang sih dari luar juga yang sudah mulai ini ya sustainable bahkan apa energi terbarukan ya. Nah, ini apa aja kalau dilihat dari prioritas di tujuan pertama adalah untuk yang produksi dalam negeri seperti itu ya. Ya mudah-mudahan nanti setelah produksi dalam negerinya tanda kutip laku banyak dibeli bisa mulai itu ke ramah lingkungan. Contoh sederhananya yang sudah terjadi inilah contoh sederhananya yang sudah terjadi seperti laptop ya. Waktu awal-awal tuh 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu kan ya banyak yang inilah apa komplain terkait eh, apa build quality ataupun kualitas dari komputer-komputer dalam negeri lah ya merek-merek seperti Zyrek gitu kan ya terus apa lagi merek-merek dalam tuh SPC gitu ya nah tapi sekarang sih sudah mulai bagus ya. Tapi sudah didorong untuk apa? Sudah dorong untuk beli produk dalam negeri. Sekarang kan sudah mulai terlihat, sudah mulai ya. Kalau dilihat di YouTube kan kayak Jagat Review, kayak siapa lagi sih yang Halo di sini David itu kan. Nah, itu juga sudah mulai muji-muji itu sudah mulai apa? Review-review untuk PDR sudah mulai bagus ya. Nah, berarti apa ya apa setelah banyak dibeli alhamdulillah build quality-nya sudah mulai bagus. Saya juga terakhir beli Chromebook ya dari Dell itu bagus itu Dell ya PDN udah besar juga bagus juga itu build build quality-nya seperti itu gitu ya terkait TKDN tadi sudah jelaskan ya
berapa persen ya? Tadi prioritas pertama kan di atas 40% tkdn plus 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 BMP-nya ya. Kalau memang produknya tidak ada nominal syarat dalam negeri, apakah boleh tidak mencantumkan tkdn? Contohnya beli baterai. Maksudnya gimana nih? Boleh tidak mencantumkan tkdn? Ya intinya begini, kalau memang kebutuhannya hanya bisa dipenuhi oleh produk impor, ya diminta atau tidak lah ya, dipasaran atau tidak, ya siapkan itu justifikasi teknisnya. Ya contoh yang sederhananya yang sering di ini adalah seperti kebutuhan laptop kita kalau memang untuk desain ya, untuk desain, untuk grafis gitu ya. Nah, itu kan tidak mungkin dipenuhi oleh Windows kan. Untuk yang handal untuk desain grafis, untuk rendering, edit video itu ya yang paling handal ya pakai iOS kan. Nah, itu tinggal ya di googling juga, di browser juga, di googling juga ya dicari pasti ada tuh justifikasi teknisnya ya pasti sudah banyak penelitian kajiannya tinggal kopas saja lah dengan bikin semacam kajian sedikit tinggal kopas ya tinggal di paraphrase jadi itu kajiannya nah maka kalau memang kebutuhan kita untuk desain grafis, untuk rendering, untuk video gitu kan. Nah, silahkan kita beli iOS itu kan, macOS misalkan gitu ya. Tapi ya bukan untuk gaya ya, karena pengen, wah ini gaya seperti itu. Nah, itu lain cerita ya seperti itu. Kita mungkin yang dimaksud ya, siapa nih, Bapak Ibu Dasri ya, motor hibrid, iya, itu Pak Agus Buneman ya, motor hibrid, iya. Ya itulah, ini saya terkait dengan spek ya kita harus tahu apa kebutuhan kita gitu ya. Nah, sebagai ahli pengadaan kan ya saya sedikit kritis gitu kan. Ini apa? Ini yang beredar tuh ini motor atau sepeda listrik gitu, motor listrik atau sepeda listrik, motor listrik versi kecil atau sepeda listrik gitu kan seperti itu. Nah, ketika anak saya yang bersekolah di SMP yang jaraknya hanya tidak sampai 2 kilo lah, tidak sampai 2 kilo kan zonasi ya, tidak sampai 2 kilo dari rumah. Nah, katanya apa, eh, apa, pingin sepeda listrik ya. Nah, saya berpikir apa nih kebutuhannya nih, ya kan? Nah, kalau untuk ke sekolah ya bukan motor listrik, tapi ya sepeda gitu kan, sepeda tapi dengan bantuan ada tenaga listrik lah gitu kurang lebih. Nah, tapi bukan yang umum sekarang itu banyak dipakai sama anak-anak atau ibu-ibu apa motor listrik kecil gitu ya. Ada pedalnya tapi nggak pernah dipakai, bahkan pedalnya dicopot gitu kan. Nah, tapi yang betul-betul berbentuk sepeda gitu kan. Nah, kemudian di rodanya itu tengahnya ada motornya ya, ada baterainya kecil ya. Nah, dan bukan digas ya, tapi digoes. Nah, nanti ketika di on kan listriknya itu goesannya akan nambah tenaga. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, kembali ke laptop ya, kembali ke materi. Nah, itu tadi terkait pembahasan apa spesifikasi ya. Tadi baru sampai dari mana nih sumber penyusunan spesifikasi ya. Jadi ada usernya ya, kebutuhannya apa, dari industrinya ya, industri nanti bisa mengeluarkan brosur, bisa mengeluarkan katalog ataupun ya penjelasan dari industrinya. Tapi saya mengingatkan tadi industri ini bukan penyedia ya, bukan penyedia, bukan peserta tender, bukan dalam konteks pendamping. Nah, itu sering tuh muncul di istilah-istilah muncul di apa persidangan gitu ya seperti itu ya kalau ada masalah. Nah, kemudian lanjut sumbernya dari mana lagi? Nah, standar. Dari standar ya. Tadi standar-standar ya. Jadi kalau memang apalagi kalau sudah ada SNI-nya, gunakanlah standar itu. Atau ya kalau ada standar industrinya, gunakanlah standar industrinya seperti ASTO apa gitu ya. Yang eh, apa yang tahan api itu ya, tahan tarikan, tahan tekanan ya. Nah, anti air, anti debu. Nah, itu silahkan ya. Dan informasi pengujian ya dari tenaga ahli, komunitas profesional atau peneliti. Silahkan kalau sudah ada standarnya, nah ini bisa kita gunakan. Nah, ini kalau Bapak Ibu nanti sebagai apa ahli pengadaan ya ataupun menjadi pengelola pengadaan, ya ini tugas teman-teman ini tugas Bapak Ibu untuk eh, mempelajari ya. Ya uniknya dalam pengadaan itu ya salah satunya ya kita selalu belajar terus ya terkait hal-hal baru, terkait hal-hal yang akan kita adakan seperti itu. Atau dari instansi pemerintah ya bisa juga ya dari instansi pemerintah kalau memang
instansi pemerintah mengeluarkan standar-standarnya, misalkan seperti di Kementerian ESDM misalkan ya, ada standar-standar untuk membuat pembangkit tenaga listrik atap ya misalkan. Nah, ini harus bagaimana standarnya ya, bagaimana fotovoltaiknya, apa, kemudian apa manajemen apa tuh yang mengkonversinya itu ya. Kemudian akinya, baterainya, kemudian standar untuk apa kalau misalkan on grid atau off grid bagaimana. Nah, itu bisa dari instansi pemerintah seperti itu ya. Atau ya yang terakhir ini sapu jagat nih ya. Sapu jagat ini sumber daya pendukung ekosistem pengadaan ya. Nah, ini ya SDM pendukung ekosistem pengadaan ya bisa dari pemeriksa misalkan ya apakah APIP, BPKP, BPK ya, atau dari ya apa pemberi keterangan ahli, advisor dan sebagainya. Ini hal-hal yang bisa menjadi sumber dari penyusunan spesifikasi teknis ya. Nah, itu pertimbangan dalam menyusun spesifikasi teknis ataupun KAK ya. Nah, kalau KAK tentunya ini konsultan ya, konsultan. Nah, nanti tentunya ya apa lebih detail ya, nanti formatnya ada latar belakangnya, tujuan apa metodologinya, jadwal, tenaga ahli terutama ya tenaga ahlinya. Nah, itu biasanya kakak kerangka acuan kerja lebih panjang ya daripada spek teknis biasanya. Oke. Nah, selanjutnya apa saja komponen minimal dalam menyusun spek teknis? Nah, ini juga mendasar ini ya, mendasar. Jadi dalam menyusun spek, nah ini minimalnya harus ada ini nih minimalnya. Pertama harus ada spek kualitas, spek jumlah, spek waktu, dan spek layanan. Nah, ini minimalnya nih ya. Selain nanti spek penyedia, tapi kalau spek penyedia itu lebih ke apa? Lebih ke kualifikasi ya. Nah, ini minimalnya ini. Jadi sesuai dengan tujuan ya. Tujuan pengadaan kan harus tepat apa? Tepat kualitas. Kita lihat tujuan pengadaan ya. Nah, ini sesuai dengan tujuan pengadaan kan. Kita harus apa? Tepat kualitas, tepat. Nah, ini yang pertama ini ya, value for the money ya. Tepat kualitas, tepat jumlah ya, kuantitas, tepat waktu ya. Kalau tepat biaya ini nanti ke harga perkiraan sendiri ya. Tepat lokasi, dah tepat penyedia. Nah, ini lokasi ya pelayanan lainnya lah sebetulnya bukan hanya lokasi ya. Udah tempat penyedia ini ke kualifikasi ya. Ini sesuai dengan tujuan pengadaan kita ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, sebenarnya tadi mana spek tadi? Nah, ini ya. Jadi kita minimalnya ketika membuat spek ya harus ada spek mutu atau spek kualitas. Kemudian jumlahnya ya, jumlahnya berapa ini ya? Jumlahnya berapa tuh ya bisa saja jumlah totalnya ya atau ya jumlah per pengiriman dan sebagainya. Kemudian spek waktu ya, nah, termasuk tadi apa jadwalnya bisa aja berapa termin ya. Oke, dikirim kemana ya. Kemudian di dalam waktu juga ada pakai logistik apa, transportasinya, bagaimana pengepakannya. Nah, ini di dalam waktu ada uraiannya juga ya. Kemudian spek layanan dan informasi lainnya ya, biasanya ini ya, spek layanan dan informasi lainnya. Tingkat layanan misalkan seperti internet ya, downtime-nya berapa gitu ya, harus up terus 99,9% misalkan ya. Atau nanti tingkat layanan bisa juga di breakdown eh, respon time dan apa fix time-nya berapa. Respon time itu ya ketika ada komplain di apa direspon ya dijawab. Nah, kalau fix time ya baru tadi kan dijawab oh ya Pak nanti apa staf kami akan datang misalkan memperbaiki. Nah, itu baru respon ya. Nah, ini nanti perbaikannya berapa lama tuh, fix time-nya berapa lama. Nah, ini tingkat layanan. Nanti juga tingkat layanan bisa terkait masalah apa training ya. Training apabila diperlukan ya. Ada disediakan pelatihannya nggak nih?
Mungkin saja kan yang diadakan adalah peralatan baru ya. Nah, baru dan sehingga bagi apa? Bagi para user itu harus ada pelatihannya dulu tuh, harus ada apa? Harus ada eh, trainingnya ya. Bagaimana cara mengoperasikannya? Jangan sampai apa nanti mobilnya kendaraan misalkan ada apa kendaraan buat pemadam kebakaran atau buat nyemprot taman gitu ya sudah canggih gitu ya tapi kebanyakan tombol salah mijit malah nubruk gitu ya maju malah mundur gitu kan ya kayak banyak tuh kan kecelakaan apa mobil-mobil mewah gitu ya nah itu supirnya harus di training dulu tuh kalau salah mijit kan nanti salah beroperasi nanti kan seperti itu kebanyakan tombol seperti itu nah pelatihan gitu ya. Kemudian layanan purna jual ya, layanan purna jual ini servisnya di mana ya? Nah, seperti apa? Kemarin saya survei untuk sepeda listrik juga kan. Nah, itu juga merupakan salah satu pertimbangan juga layanan purna jual. Ada merek apa sih? Lupa saya. Lekensen apa yang dari Cina itu. Nah, ternyata tidak ada tuh ininya apa set tanda kutip service centernya ataupun tokonya lah. Ini kalau ada kerusakan ya kemana nih perbaikannya gitu kan. Di online memang murah tuh ya, di online harganya lebih murah. Tapi kalau ada kerusakan ya tidak bisa seperti merek apa Polygon atau United tuh yang sudah ada ininya, sudah ada apa tokonya ya, dealernya ataupun service centernya seperti itu pernah jual. Nah, itu kalau memang kita memerlukan itu ya munculkan dalam spek layanannya memiliki purna jualnya bagaimana bukan hanya spek barangnya juga ya makanya itu hati-hati itu tapi kalau misalkan di apa di kantor kita memang ada ahlinya ada ahli elektronik sehingga kita tidak perlu layanan purna jual bisa perbaikan sendiri swakelola jangan masalah tidak perlu dimunculkan nah, jadi gimana kembali kebutuhannya ya misalkan kan saya bisa saja sih membeli merek apa motor listrik ataupun sepeda listrik yang tidak ada apa layanan purna jualnya karena saya berkeyakinan ada sepupu nih, ada saudara saya yang ahli elektronik nih. Bahkan pernah ke rumah kan sudah ngecek-ngecek sudah oh ini akinya sekian volt, sekian mil apa ampernya sekian. Nah, jadi kalau ada apa-apa tinggal manggil sepupu saya aja, selesai. Berarti aman tuh kalau apa kalau ada kerusakan. Jadi dalam menyusun speknya tidak perlu layanan purna jual. Jadi tergantung kebutuhan. Ya, tapi kalau apa di satker ataupun di kantor Bapak Ibu tidak ada yang bisa memperbaiki, tidak bisa swakalola, ya mau tidak mau harus ada layanan purna jualnya. Nah, ketika mengadakan barang tuh harus apa? Harus bukan hanya ada murah barangnya, tapi ini kalau kerusakan bagaimana nanti ini layanan purna jualnya, ya. Kemudian masa pemeliharaan ya. Nah, ini masa pemeliharaan baik konstruksi ataupun jasa lainnya ya, ataupun barang juga ini sampai apa? Sampai berapa lama nih bisa apa kalau ada rusak diperbaiki dan sebagainya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus ada ya minimalnya nih ya, minimalnya dalam spesifikasi teknis. Yang lainnya boleh ditambahkan boleh. Ya tergantung kebutuhannya ya, tergantung kebutuhannya yang lainnya silahkan menyesuaikan. Tapi minimalnya yang paling mendasar ada spek kualitas, spek jumlah, spek waktu, dan spek pelayanan ya informasi lainnya. Nah kemudian, nah ini yang belum dibahas nih, nah ini. Nah di dalam spek mutu atau kualitas, nah ini ada beberapa cara untuk menuangkannya ya. Nah, ini untuk lebih detail bisa dilihat di kanal YouTube Belajar Pengadaan. Ada yang bahas terkait ini ya silahkan diketikin aja spesifikasi teknis ya. Ada yang lebih mendetail lagi silahkan. Di sini kita secara global aja ya. Jadi kita bisa menuangkan kebutuhan kita dari sisi kualitas itu bisa aja langsung nyebut merek. Ya karena tadi misalkan kalau pengadaannya di pemerintah ya karena tadi sesuai pasal 19 ayat 2 ya, yaitu ini untuk komponen, ini untuk spare part ya, ini untuk apa lagi tadi bagian dari yang sistemnya sudah ada ya, smart city misalkan ya, atau command control gitu kan ya, yang sudah terintegrasi. Nah itu
silahkan kita bisa menyebut merek langsung atau barang jasanya sudah dalam katalog elektronik. Nah, kalau pengadaan baja pemerintah, silahkan bisa kita menyebut merek. Tapi kalau siapa tahu Bapak Ibu tidak bekerja di pemerintah ya di swasta ya, ya tentunya menyebut merek itu bisa saja untuk prestis karena kan kalau di swasta kan prestis juga menjadi ini ya menjadi apa? Menjadi suatu kebutuhan ya seperti itu kan. Mau negosiasi tapi yang datang kucel dan kumal misalkan ya, nah berarti harus misalkan apakah harus bermerek bagaimana seperti itu ya. Silakan kalau memang kebutuhannya seperti itu ya kebutuhannya seperti itu ya. Jadi kalau di swasta tidak ada aturan seperti itu ya. Kemudian standarisasi. Nah, jadi kalau sudah ada standarisasi, kita tidak perlu lagi panjang lebar menjelaskan ya. Misalkan ya yang sering dalam case sehari-hari kan ada anti air, anti debu, anti banjir ya. Kadang standarisasi juga sudah panjang juga ceritanya. Misalkan dalam penerangan jalan umum, lumennya sekian, pencahayaan sekian itu cukup dengan SNI sekian itu sudah tercover itu. Jadi kita tidak perlu lagi ngarang-ngarang lagi butuhnya apa, itu sudah ada standarnya nih. Nah, kalau sudah ada apalagi sudah ada SNI-nya gunakan SNI-nya seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga sampel. Nah, sampel itu kalau kalau memang kita tidak bisa kalau memang kita tidak bisa menjelaskan dengan detail ya. Kalau tidak bisa menjelaskan dengan detail, maka kita apa langsung aja kita tunjukkan sampelnya ya, contohnya. Jadi kalau kita tidak bisa mendeskripsikan, tidak bisa menjelaskan, tidak ada standarnya ya, ya udah. Pokoknya saya kayak botol ya, botol apa sih, botol air mineral ya. Pokoknya bentuknya seperti ini nih. Nah, kan agak sulit ya mendetailkannya ya. Ini kan di depan saya kan ada beberapa merek apa air mineral juga nih. Ini botolnya beda-beda kan, bentuk botolnya segala macamnya. Daripada pusing-pusing, nih sampel apa? Contoh seperti ini. Atau misalkan ini kain, kain. Nah, kain kan apa? Biasanya kan langsung aja dipotong atau gimana. Nah, ini kainnya seperti ini, warnanya seperti ini. Nah, itu sampel itu kalau memang kebutuhan kita tidak bisa dideskripsikan ya, tidak bisa dijelaskan ya. Nah, itu susah ya. Gunakanlah sampel, oke? Kemudian, nah ini yang nomor 4 nih. Yang ini nomor 4 ini adalah spek yang beredar di lapangan nih. Tentunya kalau nanti Bapak Ibu sudah menjadi ahli pengadaan ya, kalau sudah apa mengikuti kelas ini, sesi ini mudah-mudahan tidak melakukan lagi ya. Itu spek teknis detail nih. Jadi yang beredar spek di lapangan itu banyaknya adalah spek teknis detail. Jadi sebetulnya kita bisa nyebut merek sudah selesai. Kita bisa nyebut standar sudah selesai sebetulnya. Atau kita cukup memberikan sampel sudah selesai. Nah, kita kadang karena sudah kebiasaan ya, yang berlaku di awam itu spek itu harus teknis, spek harus detail, ya kita menjelaskan lagi. Padahal ya misalkan kalau memang apa kita bisa menyebut merek, oh saya butuh Chromebook Dell, misalkan ya Chromebook Dell tipe ini, selesai sudah. Jadi speknya adalah apa Chromebook Dell tipe sekian selesai. Tidak perlu lagi diuraikan dengan spek teknis. Apa operating system Chromebook, hard disk apa sekian giga, RAM sekian, VGA-nya sekian. Panjang gitu kan. Padahal cukup dengan menyebutkan merek selesai. Padahal cukup dengan menyebutkan standarnya apa selesai. Padahal cuman kalau memang tidak bisa dideskripsikan, ya nanti kalau tidak bisa dideskripsikan, kita pakai spek terus detail, bisa panjang tuh deskripsinya. Bisa sih, tapi ya panjang nanti pasti. Ya kita gunakan sampel aja, yang ini nih. Nah kayak botol air mineral. Kalau dideskripsikan panjang ini kan. Tingginya sekian, lebarnya sekian. Pada ketinggian sekian, akan mengecil dengan diameter lingkaran sekian. Oh, panjang lebar, dah. Panjang ceritanya nih kalau apa? Kalau menggunakan aqua galon dideskripsikan aqua air mineral bukan aqua ya. Nah, aku menyebut merek ya seperti itu. Nah, ini tolong ya. Jadi yang banyak beredar di lapangan, di praktis itu kita banyak menggunakan spek teknis detail ya. Nah, padahal spek detail itu
kita gunakan yang nomor 4 ini kalau memang kita mengerti apa yang kita butuhkan. Kita betul-betul mengerti. Kalau memang kita jagonya, kita ahlinya, ya silahkan kita gunakan spek detail. Nah, silahkan kalau ada yang bertanya di chatbox dulu ya. Nanti saya selesai jelaskannya saya jawab ya. Nah, silahkan. Kalau Bapak Ibu jagonya, kalau Bapak Ibu ngerti tentang spek teknis apa yang akan dibutuhkan, silahkan gunakan spesifikasi yang nomor 4 ini, yaitu spek detail. Misalkan tadi saya butuh botol ya, tadi untuk air mineral dengan, wah, kalau emang ngerti bahannya ini silahkan ya. Nah, itu pakai seperti itu. Tapi kan kebanyakan sebetulnya user PPK tidak mengerti, bukan tidak mengerti, secara teknisnya lah, hanya mengerti sedikit atau sebagian ya, hanya umum saja. Nah, kalau emang tidak mengerti, gunakan merek, standarisasi, sampel, ya, seperti itu. Nah, ini tolong ya, ini apa sebagai apa sih ya, untuk merubah kebiasaan ya. Jadi teman-teman nanti yang akan menjadi apa, akan menjadi pengelola pengadaan ya, ini jangan membiasakan apa kebiasaan ya. Ini kan pasti apa kebanyakan arsip-arsip itu pakai spesifikasi teknis detail ya. Kalau bisa, kalau boleh menyebutkan merek ya merek aja udah selesai gitu kan. Tadi Chromebook Dell tipe sekian selesai, tidak perlu lagi dijelaskan lagi. Chromebook Dell itu apa saja, OS-nya apa saja, hard disk-nya nggak perlu lagi gitu ya. Nah, kemudian nomor 5 ini kalau kita membutuhkan produk yang memang di dalamnya itu betul-betul presisi ini ya, komponen-komponennya, komposisi-komposisinya. Ya biasanya ini terkait bahan kimia, obat gitu ya. Misalkan apa pengadaan obat ya. Ini apa paracetamolnya harus sekian, amfetaminnya sekian, atau herbalnya sekian, atau makanan ya, makanan untuk apa pasien ya yang sakit kan harus komposisinya harus fix ya, harus ini kan proteinnya sekian gram, kalorinya sekian, lemaknya sekian. Nah, itu kita gunakan spesifikasi komposisi kalau memang kita butuh ukuran-ukuran detail ya dari barang jasa atau produk yang akan kita adakan. Nah, kemudian terakhir untuk spek eh, mutu atau kualitas. Jadi spek mutu kualitas ini cara penuangannya bisa beragam ya, bisa satu ini atau kombinasi silahkan, bisa kombinasi ya. Karena kita nyebut merek bisa aja plus standarisasi bisa seperti itu ya. Nah, terakhir ini spesifikasi kinerja. Nah, kinerja ini, nah sebetulnya kalau apa, kalau PPK-nya usernya tidak paham terkait detail uraian detailnya, ya udah gunakan spesifikasi kinerja. Jadi misalkan sederhananya misalkan ada genangan air nih misalkan ya. Nah, pakai spek kinerja aja. Pokoknya dalam 1 kali 24 jam saya butuh genangan air ini kering misalkan. Ya terserah mau pakai mesin pompa sekian apa kapasitasnya misalkan liter per apa, mau pakai apa mesinnya apa, BBM-nya apa gitu kan, panjang pipanya apa, silahkan. Pokoknya diserahkan ke penyedia ya. Nah, kita hanya menampilkan spesifikasi kinerja. Pokoknya yang kita butuhkan adalah dalam waktu 1 kali 24 jam genangan air ini kering, misalkan seperti itu contohnya. Nah, itu bagaimana kita menuangkan eh, spesifikasi mutu ya atau kualitas. Oke. Terus saya lihat ada beberapa pertanyaan, coba kita lihat di chatboxnya. Nah, dari Pak David. Jika kita sebagai Pokja atau pajak pengenalan menemukan adanya beberapa elemen dalam spek teknis yang tidak diterapkan oleh PPK dalam apa yang, nah ini nanti dalam ini nanti kita lakukan review ya di sini nih di apa di, nah ini nih, nah di nomor 4 nih review terhadap dokumen persiapan. Jadi kita nanti harus memberikan review ya, nanti di apa di nomor 4 nih ya, nomor 4 terus melakukan review. Ini bagi yang apa? Bagi yang PPK, kapan sih ininya? PPK, P3K, kapan sih apa ininya apa?
Ujiannya kapan sih kalau boleh tahu? Ada informasi nggak? November ya, baik. Lanjut ya, mana tadi? Itu ya, Pak David ya. Jadi nanti kita lakukan review ya. Jadi momennya, jadi Pokja itu pertama kali bekerja itu adalah pada saat melakukan review dokumen persiapan pengadaan dari PPK. Dokumen persiapan pengadaan itu apa isinya? Itu spek, APS, dan draft kontrak yang paling utamanya ya. Yang lainnya administrasinya ada kayak RUP, DPA-nya. Ya, nanti kita bahas ya di sesi berikutnya ya. Oke. Apakah spek mutu kualitas hanya terpenuhi 3 dari 6 syarat bisa lolos atau terpenuhi? Nah, ini dalam menyusun spek ya, bukan bukan untuk evaluasi ya. Jadi dalam menyusun spek itu, jadi kita menuangkan kualitas yang kita butuhkan itu tidak harus semuanya. Kalau cukup dengan merek, ya merek aja selesai sudah. Misalkan saya butuh laptop Chromebook ya, udah karena Chromebooknya sudah dalam katalog, ya kita pilih yang sesuai kebutuhan, ya udah kita jemputin aja langsung Chromebook, Dell, tipe ini selesai udah. Jadi nggak perlu semuanya ya, gitu ya, gitu ya. Tapi kalau memang dibutuhkan ada apa penuangan ataupun spek kualitas yang lain ya silakan tuangkan. Misalkan dalam terutama spek kinerja tuh. Spek kinerja ya spek kinerja kan itu bisa berlaku bisa bersifat umum kan. Nah, itu bisa kita tambahkan dengan spek teknis detail ataupun standarnya. Ya, misalkan tadi kita pingin kering dalam 1 jam, tapi misalkan ada syarat mesinnya jangan apa suaranya tidak keras, tidak boleh melebihi sekian desibel, misalkan contohnya ya. Nah, silakan bisa dikombinasikan ya, gitu ya. Eh, komposisi termasuk pupuk, ya bisa pupuk ya silakan itu menyesuaikan dengan kebutuhan aja ya. Menyesuaikan kebutuhan ya, silakan. Ya pupuk kemungkinan besar sih bisa ya untuk komposisi ya. Misalkan kalau pupuk apa pupuk alamiah ya, pupuk organik kan, ini kan kotoran apa dombanya sekian persen misalkan gitu ya. Nah, ininya jeraminya gabahnya sekian dan sebagainya. Bisa. Oke. Apakah seperti pernah jual itu nantinya bisa dinilai dengan uang, Pak, dengan transfer kebutuhan dapat berpengaruh pada total HPS? Ya, yang kita butuhkan, ya ini bukan hanya masalah purna jual ya, yang kita butuhkan itu bukan hanya purna jual ya, training ya, bisa trainingnya, bisa ada asuransi ya, bisa ada spare part yang memang harus tersedia dan sebagainya ya, layanan lainnya lah gitu ya, layanan lainnya. Kalau memang itu dibutuhkan ya, ya pasti spek itu pasti akan berpengaruh terhadap harga perkiraan, pasti betul pada harga pembentuk dari HPS ya betul. Jadi nanti spek kita kalau memang butuhnya ya banyak, beribet lah gitu kan, nah, tentu nanti berpengaruh terhadap HPS-nya seperti itu. Nah, HPS tapi ya bukan berarti harus mahal juga. Nah, nanti kita mencari HPS itu ya dari harga pasar. Ya bukan berarti, maksud saya bukan berarti spek yang sederhana dengan spek yang eh, tinggi ya, itu masalah harganya ya bisa juga beda, bisa juga sama, walaupun eh, kemungkinan besarnya memang berbeda. Tapi bisa saja sih ada beberapa kasus itu bisa tidak terlalu jauh bedanya. Yaitu makanya kalau HPS ya apa harus ada survei pasar ya. Namun tetap konsepnya ya harus mengakomodir semua kebutuhan kita yang tertuang dalam spek seperti itu. Gitu ya. Oke, November ujiannya. Ya, ujiannya berarti sekarang aku masih 1 bulan ya. Ya bisa beberapa sesi lagi lah. Kemudian dalam membuat spek komponen tersebut ya bisa salah satu saja ya bisa cukup satu, tapi kalau satu itu tidak cukup untuk menuangkan kebutuhan kita ya silakan gunakan tadi tata cara penyebutan spek kualitas yang lain tadi itu ya. Kalau merek ini ternyata belum detail, belum ada standarnya, bisa saja merek kita sudah nyebutin merek Chromebook Dell tipe ini, tapi ternyata tipe Dell itu ada beda-beda tuh, ada beda-beda ininya apa standarnya. Nah, kita tuangkan standar apa nih, harus memenuhi standar Eropa misalkan atau standar radiasi apa, tuangkan. Nah, makanya selaku apa
pengelola pengadaan ya kita harus ada pengetahuan lah terkait barang jasa yang akan diadakan. Nah, makanya kalau bagi saya pribadi menantangnya menjadi pengelola pengadaan itu ya kita selalu belajar, selalu apa memperoleh hal-hal yang baru gitu ya dari satu pengadaan ke pengadaan yang lainnya. Gitu ya. Oke, satu lagi nih dari Karl L ya. Kalau PPK menyusun spek teknis tapi mengarah ke satu merek tertentu, apakah Pokja berwenang membatalkan spek teknis yang ada? Ya, nanti kita bahas di review ya. Pokja, tapi sekilas ya, Pokja tidak bisa membatalkan spek. Karena spek itu yang kita bahas sekarang ya, spek, harga perkiraan sendiri, dan draft kontrak itu adalah wewenangnya dari PPK. Ya, nanti Pokja itu hanya bisa mereview dokumen persiapan pengadaan tadi ya seperti yang sudah dijelaskan dari pertanyaan siapa tadi sebelumnya ya. Nah, kita mereview dari dokumen persiapan pengadaan dari PPK yang isinya spek HPS dan draft kontrak. Kita sama Pokja atau pejabat pengadaan direview tuh. Direview nanti sesi berikutnya ya. Nah, speknya bagaimana? Pertama direview sesuai ketentuan. Apakah sudah ramah lingkungan belum? Apakah SNI sudah belum? TKDN sudah belum? PDN. Nah, nanti diberikan tuh dibuatkan berita acara hasil reviewnya, diusulkan. Kalau belum ber-TKDN, usulkan. Nah, masalah nanti PPK merubah atau tidak itu adalah kewenangan dan tanggung jawab dari PPK. Nah, misalkan, oh ini sebetulnya apa tadi yang ini mengarah ke satu merek, padahal sebetulnya kebutuhannya bisa dipenuhi oleh banyak merek. Nah, kita sudah memberikan review dari situ, tapi PPK-nya kekeh dan ketika diangkat ke PA, PA juga setuju. Nah, udah lakukan aja nggak apa-apa. Aman Pokja dan pejabat pengadaan. Karena apa? Karena sudah ada berita acara review. Nah, sehingga tanggung jawab terkait masalah nanti persaingan usaha bukan di Pokja lagi. Ada di PPK sama PA. Bukan di kita lagi tanggung jawabnya. Karena kita sudah mereview, sudah memberikan usulan. Nah, sedangkan masalah spek itu adalah kewenangan dari PPK. Nah, nanti ketika ada tanda kutip masalah, ketika ada pemeriksaan, ini kenapa barangnya kebutuhannya sebetulnya bisa dipenuhi oleh banyak merek, bukan hanya merek KFC saja, misalkan ya ada McD, ada Murotol, nah, misalkan ayam nih ya di depan saya ada ayam nih. Tadi diajak makan sudah makan, sudah makan ayam. Ada KFC, ada McD, ada Murotol, ada apa lagi banyak kan, chicken coba banyak gitu kan. Nah, kenapa ini hanya menjual satu merek? Nah, jawab pokoknya itu ya Pak, kami juga mengetahui dan mengerti hal itu dan kami sudah review dituangkan dalam BA-nya ini BA-nya kita sudah sesuai dengan aturan kita berikan ke PPK diusulkan untuk merubah spek tapi PPK yang memang berwenang dan bertanggung jawab terhadap spek tidak merubah spek dan tetap memerintahkan untuk melakukan pemilihan ya kita lanjutkan pemilihannya. Nah, udah aman itu ya. KL KL ya. Oh, kontrak. Definisi kontrak payung dan kontrak harga satuan. Ya, simpelnya itu apa? Eh, pasti ya. Kontrak payung itu nanti sebentar lagi dipakai, sebentar lagi musim hujan ya. Ya kontrak payung itu kontrak harga satuan juga ya. Kontrak payung itu sebetulnya turunan dari harga satuan juga ya. Nah, jadi yang diikat dalam kontrak payung itu baru harga per itemnya dan speknya. Belum eksekusi berapa volumenya. Nah, bedanya apa? Kontrak payung dengan harga satuan ya. Nah, sebetulnya kontrak payung itu turunan dari harga satuan sama juga ya. Jadi di dalam kontrak payung itu isinya kontrak harga satuan ya. Yang diikat hanya harganya dan speknya seperti itu. Oke. Nah, cuman kontrak payung itu dipakai biasanya untuk kebutuhan yang rutin ya, yang rutin ya. Kemudian usernya juga banyak ya, penyediaan juga banyak ya. Sehingga dibikinlah satu kontrak yang memayungi, yang memayungi semua user, memayungi semua penyedia ya dengan spek dan harga yang sudah diikat.
Itu contohnya yaitu katalog elektronik. Katalog elektronik itu kontrak payung tuh. Nah, itu kan rutin kan, tiap tahun butuh komputer, tiap tahun butuh mobil kan, tiap tahun butuh alkes kan. Nah, dipayungi tuh kontrak. Kalau katalog nasional, kontrak payungi LKPP dengan penyedia. Nah, dipayungi tuh ya. Itu ya siapa? Mbak Asti ya, nanti di bagian coba saya share screen lagi sebentar. Gambarannya gini ya, biar ngerti kontrak payung tuh memang apa? eh, Kontrak yang berbentuk payung ya. Saya share screen lagi ya. Nah, nih. Jadi sesuai bentuknya kontrak payung ya yang sering saya jelaskan. Kontrak payung itu kan, nah ini kontrak yang berbentuk payung ini kan ya. Nah, jadi ini yang apa memayungi. Nah, misalkan kalau ini LKPP kan, nah, kalau di kementerian berarti menteri. Nah, ini berkontrak dengan para penyedianya kan. Nah, para penyedia. Nah, ini kontrak payungnya kan di sini kan. Nah, ini sebetulnya kontrak harga satuan. Ini sebenarnya kontrak harga satuan. Yang diikatnya baru apa speknya dan harga per itemnya. Nah, di sini nanti user, di sini ada user kan, di bawah ada user kan. Nah, ini ada user ini kan. Nah, bisa nanti barulah muncul sini eksekusi kan, baru muncul volumenya berapa. Volumenya berapa user ini kan. Nah, baru muncul volumenya eksekusi. Nah, di bawah. Nah, ini yang terpayungi kalau di luar mah kan ketika ada hujan kan. Nah, ini kehujanan gitu kan. Nah, bisa langsung kalau di luar payung dia harus ya apakah pakai tender harus harus dia harus ngecek lagi penyedianya nih di luar kontrak payung. Itu ya. Eh Siapa tadi yang bertanya? Itu kalau kontrak payung ya. Jadi berbentuk payung dari kontraknya. Oke. Nah, satu lagi pertanyaan tadi ada satu pertanyaan apa? Pertanyaan untuk kalau tidak menggunakan kontrak payung karena harga satu harga tayang bisa berubah kapan saja. Ya, ini untuk sekarang memang ada kebijakan baru ya. Tapi beberapa katalog kayak katalog KPU ya sekarang nih yang dikonsolidasikan itu kita ikat dulu harganya seperti itu. Ya. Nah, kalau sekarang ya harga tayangnya bisa berubah ya seperti itu. Oke, betul sekali ini Pak siapa Rahmat Junaidi ya. Nah, memang ada yang berubah kapan saja. Tapi tetap sebetulnya ya apa harusnya gitu ya, harusnya ya tadi harga satuannya itu sudah kita ikat gitu ya, sudah ikat. Kalaupun tidak ada kontraknya, sebetulnya di awal ada kontraknya kan. Nah, cuman adendumnya ini perubahannya ini, perubahan kontraknya ini ya, perubahan kontraknya ini yang apa tidak diikat nah, seperti itu. Itu mungkin Pak Rahmat Junaidi ya. Oke. Kalau multi years ya kalau multi years itu hanya masalah waktu saja ya. Kalau multi years itu hanya masalah waktu saja. Jadi sebetulnya jenis kontraknya bagaimana nanti ya tergantung dari apa? Tergantung dari yang dipakainya. Jadi kalau multi-year sebetulnya itu bukan jenis kontrak, itu masalah waktu aja kalau multi-year ya. Perbedaannya nanti ada eskalasi harga, ada apa? Bahan harga ya seperti itu. Oke. Nah, cukup dulu ya pertanyaannya ya. Kita lanjut ke terkait harga perkiraan sekarang ya, sedikit lagi ya. Lanjut ke harga perkiraan. Nah, ini ada istilah harga perkiraan dan ada istilah harga perkiraan sendiri ya. Ada istilah harga perkiraan dan harga perkiraan. Kita lihat ya di modulnya bagaimana ceritanya. Nah, oh ini kakak dulu ya. Nah ini kakak tadi sudah sedikit dijelaskan. Kalau spesifikasi untuk konsultan itu namanya KAK ya, kerangka acuan kerja. Di dalamnya ada uraian, waktu, dan yang paling penting tenaga ahlinya ya. Yang paling penting adalah keperluan dari tenaga ahlinya seperti itu. Oke, nah ini kalau untuk konsultan. Nah, sekarang kita masuk ke perkiraan harga ya dan harga perkiraan sendiri ya. Oke, kita lihat. Nah, nah ini. Jadi kalau perkiraan harga ya itu ada dua ya perkiraan harga itu. Jadi ketika kita memperkirakan harga
pada pada saat penyusunan rencana anggaran ya dengan istilah RAB ya. Kemudian ketika kita menyusun harga perkiraan sendiri. Jadi kita memperkirakan harga dalam pengadaan itu, kita memperkirakan harga untuk perencanaan, yaitu menyusun rencana apa, menyusun rencana anggaran ya. Nah, kemudian ketika kita akan melaksanakan pengadaan, kita membuat harga perkiraan sendiri atau HPS. Oke. Nah, kapan kita membuat RAB ya ataupun harga perkiraan untuk perencanaan kegiatan gitu ya. Nah, tentunya ya di tahapan perencanaan. Ini ada penyusunan RAB ya, ada penyusunan RAB. Nah, suaranya sebentar. Jadi RAB itu kita susun ketika menyusun perencanaan ya, menyusun perencanaan. Oke. Nah, kemudian kalau HPS ya, harga perkiraan sendiri itu kita buat pada persiapan pengadaan. Nah, sepaket dengan apa? Sepaket dengan spesifikasi ya, berbarengan dengan spesifikasi ya. Berbarengan spesifikasi. Nah, setelah bikin spek, nah dari hasil survei pasar, PPK membuat harga perkiraan sendiri. Oke. Nah, kalau penyusunan RAB di perencanaan biasanya yang paling sering itu menggunakan SB biasanya kalau sudah ada standarnya ya. Standar biaya gitu ya. Oke. Biasanya seperti itu ya. Nah, RAB ini definisinya ini ya. Rincian data kebutuhan anggaran ya untuk mencapai output pengadaan. Ya, alokasinya komponennya apa saja. Ya, mulai dari pengumpulan data informasi, ini apa saja pekerjaannya ya, biaya dan harga satuannya ya. Tapi ini untuk perencanaan di awal ya, perencanaan anggaran. Oke. Nah, selanjutnya dari perencanaan tersebut ya nanti kan muncul DIPA atau DPA ya. Nah, ini untuk memperoleh pagu lah biasanya. Nah, dari pagu anggaran tersebut ya, hasil RAB kita susun harga perkiraan sendiri oleh PPK ya. Kita susun harga perkiraan sendirinya untuk dilakukan pengadaannya. Nah, ini yang sering ditanyakan adalah ketentuan-ketentuan dalam menyusun harga perkiraan sendiri. Nah, ini ada di pasal 26 ya, pasal 26 di Perpresnya ya. Dan di pasal 26, 20 berapa? 26 kalau nggak salah. Nah, nah ini, nah ini. Pasal 26 ya, pasal 26 terkait penyusunan HPS ya. Nah, nih. Pertama, ya kita langsung lihat di pasalnya aja ya. Pertama, HPS dihitung secara keahlian. Nah, ya. Jadi untuk menghitung HPS itu harus oleh ahlinya. Bagaimana kalau PPK tidak ahli? Ya kalau PPK tidak ahli, maka PPK bisa meng-hire ataupun yang mengadakan ahlinya. Ya, ada tim teknis ya atau tenaga teknis atau tenaga ahli ya, tenaga ahli. Nah, silakan yang mengerti dari barang jasanya atau yang mengerti pengadaan ya serta teknis barang jasanya sehingga ya ahli gitu ya, ahli dalam mencari kasarnya di mana, ahli dalam mengetahui komponen yang dibutuhkan dari barang jasanya apa ya. Nah, sehingga bisa membuat HPS. Nah, kemudian menggunakan data yang dipertanggungjawabkan. Datanya dari mana? Dari pasar. Nah, suka ada yang tanya, pasarnya pasar mana? Pasar Blok M gitu ya, pasar Senen, pasar Rebo, pasar Kamis, pasar malam gitu kan. Nah, pasar yang mana? Ya pasar tempat barang jasa tersebut dijual belikan. Nah, itu yang harus kita cari di mana ini barang jasa yang akan kita adakan itu diperjualbelikannya di mana? Apakah di toko-toko bangunan? Oh, berarti kita survei ke toko bangunan. Apakah langsung dijual ke rumah sakit? Oh, berarti kita harus survei ke pembeli-pembeli di rumah sakit. Apakah di ada asosiasinya yang mengontrol ya harus terdaftar, kemudian di di ada standar harganya. Nah, berarti ke asosiasi profesi dan sebagainya. Nah, itu datanya diperoleh dari pasar tempat barang jasa tersebut diperjualbelikan seperti itu ya.
Kalau pabrik jualan langsung ya berarti ke pabriknya. Oh enggak, jualannya ini tidak di luar, harus apa member melalui direct direct selling, multi level marketing ya berarti harus ke MLM-nya misalkan seperti itu. Itu ya yang pertama ya. Kemudian yang kedua, HPS tidak bersifat rahasia ya. Jadi jumlahnya itu dimunculkan ya dalam dokumen pemilihan di dalam lembar data pemilihan itu dimunculkan berapa jumlah PS-nya. Tapi rinciannya dirahasiakan, rinciannya komponen-komponennya itu ya, komponen-komponennya breakdown-nya dirahasiakan. Oke. Nah, selanjutnya ada eh, fungsi dari HPS. Kita kembali ke slide ya. Nah, ini fungsi HPS. Oke. Pertama, untuk menilai kewajaran harga. Kewajaran harga atau kewajaran harga satuan. Kewajaran harga itu adalah terkait dengan harga yang terlalu murah. Nah, jadi yang disebut harga wajar di dalam pengadaan kita, misalkan ini HPS ya, HPS. Nah, harga wajar itu adalah di 80%. Nah, di sini ini harga tidak wajar, tidak wajar. Oke. Nah, ini di sini harga wajar. Nah, ini maksudnya begitu. Jadi HPS itu gunanya untuk apa? Menilai kewajaran harga. Itu maksudnya. Oke. Kemudian ada kewajaran harga satuan, harga satuannya ya, bukan harga apa HPS total. Nah, harga satuan itu adalah harga satuan timpang. Jadi ketika ada satu item ya, satu item barang ya, satu item barang gitu ya, satu item ya, ini kan HPS ada beberapa item kan. Nah, misalkan ada satu item, kalau yang lain item yang lain kan masih di bawah harga satuan harga perkiraan kita ya. Misalkan ada satu item yang lebih tinggi. Nah, ini tidak boleh melebihi 110% dari HPS. Misalkan ini semen nih ya. Semen dia nawar kalau harga pasaran misalkan 60.000 atau 70.000, dia nawar 80.000. Nah, berarti dia lebih dari 110% HPS. Nah, ini berarti timpang ini. Ini namanya harga satuan timpang di sini ya. Ini namanya adalah harga satuan, sorry. Ini namanya adalah harga satuan timpang. Ini namanya adalah harga satuan timpang. Nah, ini yang pertama ya. Itu fungsi yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi. Yang pertama itu untuk menilai kewajaran harga penawaran tadi yang 80% dan harga satuan. Kewajaran harga satuan itu tadi yang harga satuan timpang. Yang harga satuannya kemahalan di atas 110% HPS. Kemudian sebagai batas strategi penawaran ya. Nah, ini jadi kalau ada menawar menawar di atas HPS ya, ada penawaran ya. Nah, kalau ada yang menawar di atas HPS maka ini digugurkan ya, digugurkan. Jadi HPS sebagai batas tertinggi penawaran. Nah, ini batas tertinggi. Kecuali konsultan ya, kalau konsultan itu ada negosiasi ya, tapi nanti lah itu mah lebih ini lagi ya, lebih advance. Nah, ini sebagai batas tertinggi. Nah, batas tertinggi penawaran. Oke. Kemudian dasar untuk menetapkan jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% HPS. Nah, tadi itu. Nah, yang tidak wajar ini, maka nanti jaminan jaminan pelaksanaannya itu bukan 5% dari kontrak, bukan ya, tapi 5% dari HPS. Nah, jadi bukan 5% dari kontrak, tapi 5% dari HPS. Untuk yang tidak wajar. Kalau ketidakwajaran ini bisa diterima ya, karena sudah klarifikasi ya. Nanti untuk itu untuk apa bagaimana klarifikasinya itu lebih lebih lanjut lah ya. Kita sampai tidak tidak sampai sedalam itulah. Pokoknya kalau ketidakwajaran diterima, maka jaminan pelaksanaannya harus 5% dari HPS, bukan 5% dari kontrak ya. Oke. Nah, itu adalah kegunaan dari HPS ya. Oke. Nah, selanjutnya ketentuan penyusunan HPS. Tadi sudah ya, secara keahlian, datanya dipertanggungjawabkan, kemudian sudah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung, overhead cost. Kemudian tadi terbuka ya nilai totalnya, rinciannya yang rahasia ya. Kemudian, nah ini HPS bukan
dasar menentukan kerugian negara. Ya, kerugian negara ya bukan dari HPS. HPS kan baru harga perhitungan. Kerugian negara itu biasanya ya dari nilai kontrak dan pelaksanaan. Tapi bagaimana berapa kerugiannya ya itu ada apa? Ada keilmuannya, ada kompetensi yang lain ya. Itu biasanya auditor ya. Itu biasanya dinilai dari apa ketika ada kontrak harusnya negara memperoleh nilai ataupun benefit atau output itu sekian. Nah, ketika tidak tercapai, nah itu ada kompetensinya lah untuk menghitung kerugian negara. Kemudian, nah ini penting juga nih. Jadi HPS tidak digunakan untuk tiga hal. Jadi kita nggak perlu HPS nih kalau pagunya sampai dengan 10 juta, nggak perlu bikin HPS. Ya murah lah ya, bisa langsung kita cari harga perkiraannya. Tapi ya walaupun nggak perlu HPS ya kita punya acar-acarnya lah, dilihat di pasar tetap. Di purchasing juga sama ya, karena tadi seperti yang diungkap Pak siapa tadi, di purchasing sekarang harganya suka berubah-ubah, walaupun tidak perlu HPS, ya tetap kita harus punya acar-acar. Kenapa? Karena kalau dulu kan kebijakan dulu di katalog itu harganya sudah dinego sama Pokja ya, kalau sekarang kan bisa berubah-ubah. Dan pekerjaan terintegrasi, karena ini pekerjaan terintegrasi bukan dari HPS tapi dari Pagu Anggara. Nah terakhir HPS ada expired date-nya ya. Jadi HPS itu nggak boleh basi ya. Nah, ini paling lama HPS itu 28 hari sebelum pelaksanaan tender dalam artian pemasukan penawaran. Kalau pra berarti pemasukan kualifikasi kalau pra ya. Oke, nah itu ketentuan terkait HPS ya. Nah, silakan ada pertanyaan. Kita lihat di grup ini ada pertanyaan. Bentar, bentar, bentar. Uh, Baik, kita lihat ada pertanyaan. Oke, saya stop screen dulu ya. Oke, kita lihat pertanyaannya. Mohon materi di share. Oh ya, tadi sudah ya. Berdasarkan pengalaman teman bahwa soal PPK terlalu mengarah ke level 2. Level 1, level garis besarnya berapa? Ya gini, level sebelum masuk ke level 2 kita harus mengerti dulu level 1. Jadi apa? Level 2 itu ya level 1 plus nanti ada pemahaman terhadap beberapa praktis gitu ya. Misalkan tadi untuk spek ya, spek HPS. Nah, untuk level 2 itu harus bisa menyusun spek dan HPS untuk pekerjaan yang sederhana. Nah, gitu. Untuk pekerjaan sederhana, ya misalkan dengan SPK atau dengan di purchasing gitu ya. Nah, itu level 2 gitu ya. Kemudian misalkan untuk kontrak ya level 2 itu pertama harus tahu dulu jenis-jenis kontrak, mengerti dulu di level 1. Nah, dalam prakteknya harus bisa menyusun bentuk kontrak dalam bentuk SPK, dalam bentuk kwitansi. Nah, di level 1 belum muncul contoh kwitansi bagaimana, contoh SPK bagaimana. Nah, gitu bedanya ya. Oke. Jadi ya level 2 itu level 1 plus pemahaman ataupun praktek penguasaan terhadap eh, pengadaan sederhana, pekerjaan sederhana, gitu ya. Oke. HPS dihitung secara keahlian, bagaimana membuktikan seorang itu adalah ahli yang dapat menghitung HPS? Ya, itu tidak ada dalam Perpres ya. Itu secara ini aja, secara ya manajemen umum saja ya. Misalkan dilihat dari sisi dari sisi kompetensi pendidikannya ya. Misalkan saya jadi PPK survei pemetaan. Nah, terus saya bisa menghitung membuat spek dan HPS ya karena S1 saya dari survei pemetaan. Nah, itu bisa jadi bukti gitu kan seperti itu. Atau dari pelatihan-pelatihan kompetensi-kompetensinya misalkan ya
sudah memiliki sertifikasi apa gitu. Misalkan saya mau membuat spek dan HPS terkait bagaimana penyelaman di bawah laut, ya tentunya oh saya punya sertifikasi terkait diving. Nah, kan saya sudah berpengalaman diving misalkan. Bisa itu silakan. Itulah. Jadi tidak dalam Perpres itu ya logika umum saja gitu ya. Logika umum saja. Kenapa HPS tidak diperlukan untuk tender terintegrasi? Karena biasanya tender di sini kalau di Perpres itu tender terintegrasi itu arahnya ke design and build ya. Walaupun tender terintegrasi itu bisa 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 beragam. Nah, ini dalam konteksnya design and build itu kan didesain dulu ya, desain dulu. Nah, itu kita kita baru punya pagu. Nah, muncul HPS itu ketika desainnya sudah ada kan. Nah, jadi di awal itu kita belum tahu bagaimana detailnya, belum tahu bagaimana apa realnya. Nah, itu didesainin dulu ya. Jadi belum ada HPS ya, kita belum tahu secara detailnya berapa biayanya, kurang lebih seperti itu. Kalau level 2 apakah ada sertifikasi? Ada. Nah, cuman gini, sudut pandang level 1, 2, 3, 4 itu sebetulnya untuk japung, untuk para japung pengadaan ya sebetulnya. Nah, tadi kalau istilah tadi kan yang ada nih yang bahwa menurut teman-teman soal PPK lebih mengarah ke level 2, lebih mengarah ke level 2 sebetulnya ya P3K itu bukan level 2 sebetulnya kalau menurut saya ya karena sebetulnya kalau lihat ini ya, nah kalau saya share screen sebentar. Saya share screen ya. P3K itu sebenarnya bukan bukan level 2, bukan level 2 full keseluruhan. Nah, dia ngambil ada ke level 2 gitu maksudnya. Nih, lihat ya. Kita lihat. Nah, nah, ini sebetulnya ya seperti ini nih, seperti yang maaf, kok jadi gambar ini salah. Mana tadi? Nah, ini. Ini seperti ini. Nah, ini kan kalau kita melihat kisi-kisinya ya, melihat daftar yang yang akan yang dari Permen PRB atau mana nih? Nah, ini kan identifikasi dari kebutuhan KK SPKPS. Nah, ini 1, 2 ini adalah modul perencanaan, tapi hanya sebagian. Modul perencanaan itu sebetulnya setelah setelah spek HPS ada strategi pengadaan, ada pemaketan, itu di-cut, nggak ada ini. Jadi ini level 1 hanya setengahnya. Begitu pula yang 4, 5, 6 ya. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini juga ini modul pemilihan, tapi hanya berapa? Hanya 5 indikator kompetensi. Padahal di pemilihan itu ada 7 atau 8 indikator kompetensi. Ada yang dipotong ini. Ada yang dipotong. Jadi tidak semuanya. Gitu. Jadi ini sebetulnya bukan level 2 juga. Nah, level 2-nya yang ini nih. Nah ini yang 9 nih. Yaitu secara e-purchasing dan SPK. Nah, ini jadi e-purchasing itu adalah pengadaan yang sederhana. Perumusan kontrak SPK itu adalah pengadaan yang sederhana. Nah, itu melakukan itu ya di level 2 gitu. Gitu maksudnya ya. Yang dimaksudnya seperti itu ya, kurang lebih. Oke. Baik, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Mana? Ada apa nih, Pak Sarip? Ada pertanyaan, Pak Sarip? Izin Pak, boleh Pak? Hmm, hmm. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Oke. Terkait yang HPS tadi Pak, misalnya jasa konsultansi gitu Pak, atau jasa konstruksi, misalnya di bawah 10 juta misalnya Pak, itu Ya, wajib HPS juga Pak? konstruksi di bawah 10 juta. Ya kalau Siapa? kalau dalam aturan sih tadi tidak perlu HPS. Tapi saya bilang tadi kan apa eh, walaupun tidak diperlukan HPS, baik untuk katalog gitu ya, ya ataupun yang lainnya, tapi menurut saya sih tetap harus ada harga perkiraannya, gitu nggak ada ancar-ancar harganya gitu kan, gitu nggak? Jadi bukan berarti mau beli printer tanpa HPS gitu ya, padahal printernya cuma 2 juta harga benernya, dibeli 8 juta gitu kan. Ini ya apa? Bukan 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 berarti seperti itu gitu ya. Jadi kita ada ancang-ancang harganya lah seperti itu. Apalagi sekarang katalog kan konsepnya kan e-purchasing itu kan kenapa tidak perlu HPS karena kan harganya sudah
negosiasi oleh Pokja ya gitu, tapi apa pada masa katalog sebelumnya gitu kan. Namun sekarang tidak ada lagi negosiasi kan seperti itu ya. Nah, makanya harus hati-hati. Kita harus punya harga perkiraan gitu. Gitu kurang lebih Mas Arif ya. Jadi kalaupun tidak dibikin HPS ya kita sudah ada harga perkiraannya seperti itu. Oke, jadi tidak Berarti Pak, misalnya dia yang kalau kalau konstruksi kan Pak berapapun nilainya SPK kali ya Pak, gitu ya, ya Pak. ya betul betul. SPK. Gitu. Jadi kalau di bawah apa namanya di bawah 10 juta, jadi HPS tadi tidak diwajibkan seperti itu ya Pak. Di bawah 10. Ya kalau dalam aturan seperti itu, dalam Oh, seperti itu. Ya tadi kita tuh jangan apa membaca aturan itu ya tidak hitam putih lah seperti itu ya. oke Walaupun siap Pak. hitam putih seperti itu. Ya, karena dalam realnya tadi saya mengasosiasikan ke katalog itu kita Oke. tetap butuh harga ataupun tadi kan kata Pak siapa nih Pak Rahmat ini saudara referensi harga ada ancar-ancar harga ada perkiraan ya. Nah begitu pula apalagi konstruksi ya konstruksi walaupun 10 juta ya dalam aturan nggak disebut butuh HPS tapi tentunya ya mau tidak mau harus ada ini komponennya apa saja sih harganya kira-kira dipakai berapa ada standarnya berapa gitu sebetulnya. Ya, Oke, ma- siap. Makasih Pak. Mohon selamat malam Bang. materinya Mohon- di share kembali Pak, karena tadi telat masuk Pak. Ya 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 udah di Oke, Telegram. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bang Eldi. Ya. Malam Bang Eldi, selamat malam. Ya, malam dengan siapa? Ya, dengan Pak Lewi dari Papua Tengah Bang. Ya, gimana? Pak Lili ya? Ya Bang, ya, Bang saya mau tanya terlepas dari materi tadi, Bang saya mau tanya yang Abang yang di buku untuk uji kom yang di Tokopedia itu alamatnya di mana Bang? Ya saya cari-cari kok nggak ada ya. Yang Abang ada taruh di Tokopedia yang apa contoh soal uji kompetensi Dari kalau nggak salah. dari toko healthy.net aja. Oh, ntar. Saya Nah, toko Heldin.net ya. ya, Bang, healthy.net. saya mau tanya nih Bang. Saya kan ikut batch 5 persiapan uji kom mungkin kalau tidak salah saya sudah ada direkomendasikan untuk ujian tanggal 25 Bang. Saya mau tanya kalau saya pesan buku sekarang atau esok bisa sampainya ke Papua Tengah kapan Bang ya? Aduh, ini juga ini terkait masalah pembelian buku ya. Yang pertama, ini bagi yang apa mau beli buku di Tokopedia ya. Ya, Yang ya pertama, Bang. saya itu kan ibaratnya jualan buku tuh tidak kayak toko-toko profesional gitulah ya. Dalam artian itu yang kirim itu kan anak-anak saya juga tuh. Kadang anak-anak pulang kuliah atau pulang sekolah tuh kan. Baru nganterin itu kan. Kayak kemarin tuh anak saya yang gede lagi kerja kelompok apa kuliahnya sampai malam itu kan yang SMA lagi kerja kelompok. Nah, ada yang nganterin buku tuh. Jadi Oh gitu. baru baru besoknya kekirim tuh ada yang apa ada yang ngechat tuh di sistem ya ya gimana lagi itulah ya seperti itu baru Bang, iya Bang, mohon izin Bang. Saya ada berapa kali nonton channel YouTube Abang. Saya untuk tahap perencanaan, sorry, tahap pengantar pengantar dengan perencanaan, saya sudah bisa memahami setelah ikut Abang punya mind map-nya. Nah, saya memang telat masuk juga sih tadi. Cuma Abang yang saya belum belum bisa memahami ini prakualifikasi dengan prakualifikasi saya saya bingung Bang, kok saya jadi bingung nih. Kira-kira bagaimana konsep pemahaman itu Bang ya? ya harus ngopi dulu kayaknya kalau bingung gitu Kak Rere, ya harus ngopi dulu kalau bingung Kak Rere. Terus gini Bang, saya mau tanya Bang, Udah ini kebanyakan pertanyaannya oke sudah Bang ya, makasih Bang ya. ya Oke, pokoknya tadi masalah ya siap. pengiriman serahin ke JNE lah ya JNE saya nggak tahu berapa lama ke Papua dan sebagainya gitu Pak Lili ya. Oke siap, makasih Bang. Oke makasih Bang. Oke Oh malam makasih. Bang ya. Nah, oke Ya oke ini oke. ya udah cukup ya nih ada yang nanya Profesor 16 yang benar belajar dulu mana ya
level satu itu dasarnya Perpres 16, level satu itu ya. Level 2 juga sama Perpres 16 ya. Ya kalau menurut saya sih pelajari Perpres 16, tapi ya berdasarkan kisi-kisi yang diberikan untuk yang kalau mau ikut ujian P3K ya berdasarkan kisi-kisi ujian seperti itu ya. Ya kalau mau ngikutin semua materi ya banyak materinya ya kan, bukan hanya level satu level 2 ada per lemnya juga ada berapa per lemnya banyak gitu ya. Tapi kalau untuk yang mau P3K ya lihat kisi-kisinya tadi kan seperti apa perencanaan. Perencanaan ternyata tidak sampai pemaketan, tidak sampai strategi pengadaan, dia hanya bikin spek, hanya bikin HPS dan hanya identifikasi kebutuhan, udah selesai begitu. Ya mau level satu mau level 2 dasarnya Perpres seperti itu. Ya, oke. Informasi dari inflasi itu sebelumnya dan suku bunga. Ya ini maksudnya gini, maksudnya apa? Ketika kita bikin harga di perencanaan, nah ya harga sekarang kalau mau dipakai untuk pengadaan di tahun depan, tentunya harus melihat inflasinya, melihat suku bunganya. Jadi biar ketika di tahun depan itu harga apa kita nentuin pagu itu tidak kurang. Kan biasanya kan kita membuat perencanaan keuangan tuh kan dari 1 tahun sebelumnya kan, dari tahun ini untuk tahun depan, untuk perencanaan keuangan, bukan untuk pengadaannya ya. Nah nanti itu dijadikan pagu tuh, pagunya seperti itu, gitu ya. Penyusunan apa nih? Penyusunan perencanaan barang jasa lainnya. Apakah untuk pemeliharaan cantumkan pada perencanaan segmen tindakan? Contoh melaksanakan itu sudah direncanakan sebelumnya, sebelum pemeliharaan atau menyusul. Ya, ya ini terkait perencanaan ya. Terkait perencanaan, ya silahkan itu kembali ke alamiah dari teknis barang jasanya. Jadi kalau suatu barang itu memerlukan pemeliharaan, ya tentunya ya harus disiapkan juga anggaran untuk pemeliharaannya. Atau ketika barang itu diprediksi memiliki umur ekonomis berapa tahun, ya tentunya ketika umur ekonomisnya sudah habis harus dianggarkan. Contohnya seperti kendaraan. Kendaraan itu kan umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, ketika 5 tahun itu harusnya sudah diprediksi ini akan perbaikan apa saja yang signifikan terhadap barang itu. Gitu ya. Silakan. Sudah masih. Materi di share ya nanti di apa di share di grup lagi ya. Di Telegram udah sudah saya share ya. Nanti di request lagi aja ya kalau belum masih ada yang kurang di Telegram ya. Seperti itu. Oke, cukup ya sekalian. Ada pertanyaan lain? Cukup ya. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya ya, kesediaannya ya dari Papua tadi Pak Lili, dari apa tadi Kalimantan, alhamdulillah ya. Oke, mudah-mudahan ada kebaikannya ya, kita sama-sama memperoleh kebaikan ya, dan mudah-mudahan juga yang apa mau belajar untuk ujian ataupun untuk praktek sehari-hari bisa ya bermanfaat ya. Oke. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Mohon maaf, kurang lebihnya ya. Eh, kita berjumpa lagi. Silahkan mau Selasa depan lagi atau mau nanti sebelum Selasa mau ada sesi yang lain, silahkan ya. Di ini aja, tolong dikoordinir aja di grup ya. Oke, demikian kita tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sehat-sehat semuanya. Sukses selalu ya. Dan jangan lupa bahagia ya. Bahagia semuanya ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, dan salam pengadaan.